Shalom, selamat pagi saudaraku. Di pagi hari ini, topik khotbah kita, tetaplah bersukacita, karena namamu ada terdaftar di surga. Sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami mau tundukkan hati dan pikiran kami di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menuntun kami, sehingga kami boleh memahami sukacita yang sejati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan bagi kita di pagi hari ini, memulai segala kegiatan kita, tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Selamat pagi pemirsa GKPS TV, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita merenungkan satu kalimat Yesus yang sangat dalam dan seringkali menggugat prioritas dalam hidup kita. Kalimat ini diucapkan Yesus dalam konteks yang sangat spesifik. Sebelum Yesus masuk ke setiap kota tempat yang mengutus, ada 70 muridnya dan mereka berangkat berdua-dua. Dan 70 murid ini baru saja kembali dari sebuah misi yang sangat sukses. Dengan penuh semangat dan sukacita, mereka melaporkan kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa setan-setan takluk kepada kami di dalam namamu. Bayangkanlah suasana itu. Mereka mengalami kuasa yang dahsyat, mereka melihat mujizat, mereka melihat kuasa kegelapan bertekuk lutut atas mata Yesus. Itu adalah pencapaian, itu adalah kesuksesan, itu adalah kemenangan yang sangat spektakuler. Dan di puncak eufori kebahagiaan itu, Yesus berkata, janganlah bersukacita karena hal itu. Bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Ketika Yesus mengucapkan ini, yaitu setelah para murid kembali dari tugas dan misi dan bersukacita karena keberhasilan mereka. Tapi Yesus menekankan secara kontras antara sukacita sementara karena kuasa mengusir setan dan sukacita yang sejati, yaitu namanya tercatat di surga. Yesus tidak menyangkal kuasa itu nyata. Dia tidak meremehkan pelayanan murid, tapi dia mengoreksi sumber sukacita mereka. Dia mengajak mereka dan mengajak kita semua juga untuk memusatkan sukacita pada hal-hal yang fundamental, yang kekal, dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Saudaraku yang terkasih, dari perkataan di atas, Yesus menunjukkan adanya bahaya bersukacita atas hal-hal yang sekunder. Bahkan tidak jarang menempatkan pengalaman mujizat dan pengalaman-pengalaman spektakuler menjadi dasar sukacita kita. Kita sering mencari pengalaman rohani wah, mujizat yang ajaib dan menjadikan itu menjadi tolak ukur iman. Masalahnya, semuanya itu, sehebat apapun, itu bersifat sementara. Bisa naik dan turun, dan jika diagung-agungkan, bisa menjadi semacam berhala yang dipuji dan disembah. Jika sukacita kita bergantung padanya, maka saat kesuksesan hilang, saat kuasa pudar, atau mujizat tidak terjadi, maka iman kita bisa goyah, dan sukacita pun akan menguap dan hilang dari diri kita. Saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan menuntut kita meletakkan dasar pondasi sukacita yang sejati. Di ayat yang ke-20b dikatakan, tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Apa yang harus menjadi sumber sukacita utama kita? Status kita depan Allah. Nama tercatat di surga adalah gambaran tentang jaminan keselamatan, pengampunan, menunjukkan identitas, dan hubungan telah dipulihkan dengan Allah sebagai anak-anak Tuhan. Jika nama kita tercatat di surga, itu berarti nama kita akan tetap tercatat di surga. Tidak ada yang bisa merampasnya, tidak yang dapat menghapusnya, termasuk saat terjadi krisis,
mengalami berbagai penyakit, atau melewati berbagai kegagalan dalam hidup. Namun semua itu tidak dapat menghapus namamu, nama kita dari buku kehidupan. Jika nama kita tercatat di surga, itu semua berdasar pada kasih karunia Tuhan. Itu bukan karena prestasi kita, itu karena anugerah sola gratia yang dari Tuhan, yang kita terima melalui iman kita kepada Kristus. Saudaraku, pemirsa GKBS TV hari ini, mari kita cek kembali motif pelayanan dan motif hidup kita. Apakah saya melayani untuk dilihat, untuk diakui, atau karena saya sudah dikasihi, diakui oleh Allah? Apakah saya masih mencari mujizat-mujizatnya? Atau fokus saya adalah mencari pemberi mujizat itu sendiri? Ketika nama kita tercatat di surga, maka bersukacitalah segala keadaan. Ketika hari-hari terasa berat, ketika kegagalan datang, ingatlah bahwa identitas utama Anda bukan pada apa yang Anda lakukan, tetapi siapa Anda di dalam Kristus. Anda adalah anak Allah yang namanya tercatat di surga. Itu cukup untuk menjadi alasan bagimu, bagi kita semua untuk bersukacita. Hari ini, Yesus tidak melarang kita untuk bersukacita atas berkat dan kesuksesan. Dia hanya mengingatkan agar kita tidak membangun istana sukacita di atas pondasi yang rapuh. Dia mengajak kita untuk membangun sukacita kita di atas batu karang yang teguh, yaitu anugerah keselamatan yang telah diberikan sehingga nama kita tercatat di surga. Hari ini, mari kita mengalihkan pandangan kita dari seberapa hebat kuasa kita menuju kepada suatu pandangan baru, melihat, merasakan, mengalami seberapa dalam kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Itu adalah dasar sukacita sejati dan akan tidak dapat dirampok oleh dunia ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang menuntun hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk bersukacita karena nama kami telah tercatat di surga. Dan ini memampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup dan untuk menunjukkan perjalanan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari